Anytime, one day, you need me Indonesia, just call me. I'll go back. Itu diri gue. Siapa yang tahu Prof Stella Christie? 2 tahun belakangan. To do gue rasa I need people. You need people. It's quite tough ya kalau lu sendirian gitu ya. Kita udah gue briefing depan tadi. Nah tapi maksud gue gini kayak ini berarti kan aktualisasi diri gue ya, plan gue kan. Memang kalau dari LPDP sendiri, karena gue under LPDP ya, gue harus acknowledge juga kalau gue memang LPDP student, LPDP awardee, so gue follow the rule gitu kan. Nah LPDP kan sekarang sudah boleh ya untuk tidak langsung kembali ke Indonesia, tapi maksimum 2 tahun aja. Maksimum 2 tahun. Itu berlaku sejak tahun? Sejak tahun 2023 atau 2024, gue lupa. 2024 bahkan bener-bener baru banget kayak, bener-bener pas angkatan gue deh kayaknya. Jadi bener-bener sekarang tuh kayak, karena mungkin perdebatan ya kan, di satu sisi balik ke Indonesia juga tidak terserap dengan baik. Dan mubazir juga kan, gitu kan. Kayak itu yang gue sering dengar, maksudnya ada teman-teman awardee, ini gue nggak tahu bener apa enggak, karena gue sempat lihat aja gitu, katanya nyampe ke Indonesia malah nganggur. Tapi itu malah ke kampung ngurusin nenek kakeknya, gue nggak tahu itu bener apa enggak tapi gitu. Betul. Itu kan banyak terjadi ya. Ya mungkin kita bisa classify ya. Di dalam LPDP pun ada orang-orang yang mungkin gue bisa bilang memang mungkin gila, gue tidak underestimate dua sisi ya, antara benar-benar yang profesional dan academician ya. Tapi kan baiknya kita bagus keduanya gitu kan. Sedih juga kalau kita hanya fokus academician, tapi kita nggak tahu nih, again tadi balik ke kita outputnya apa gitu kan, what you could create gitu setelah dapat knowledge segala macam. Nah ya memang kasian juga yang begitu kan, tidak terserap dengan baik, akhirnya mungkin pergi selamanya gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau kita ngomong masalah seperti itu kan in economic it's about distribution, right? Kan itu masalah distribusi saja. Artinya bagaimana kita bisa menyediakan lapangan kerja dengan baik, kemudian juga daya itu banyak faktor lah. Banyak faktor gitu kan. Tapi kan kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Bener. Memang banyak yang begitu kan, jadinya mungkin dikaji segala macam, akhirnya ya sudahlah, boleh 2 tahun bekerja dulu, atau kan bahkan sekarang yang lebih radikal gitu, kemarin katanya setelah kita ganti government, presiden kan menteri-menteri baru bilang, udah nggak apa-apa balik, selamanya nggak balik juga nggak apa-apa. Coba itu kayak terlalu radikal ya? Gue nggak tahu, gue nggak awardee jadi gue nggak ngerti nih. Sensitif deh. Biasanya kan LPDP dibilang kan full time traveler, part time student gitu kan. Waduh. Harusnya lu full time student dong. Kan lu dibiayai buat belajar gitu. Kita mulai belajar lah. Sehingga kalau dibilang seperti itu dibilang radikal banget untuk tidak kembali. Gue nggak bisa bilang itu ya, karena kan gue nggak melihat datanya secara langsung nih kayak LPDP yang data ya berapa orang yang tidak kembali, yang gagal, outputnya bagus segala macam. Jadi gue tidak ingin mengambil kesimpulan tergesa-gesa. Cuma menurut gue personally ya, karena gue rasa gue pun orang yang cinta Indonesia. Jadi kayak negara terima kasih sudah percaya dengan gue. Gue akan bekerja semaksimal mungkin, berkarya semaksimal mungkin, got the knowledge, dimanapun itu gue berada. Anytime, one day, you need me Indonesia, just call me. I'll go back. Itu diri gue. Jadi makanya gue bilang, itu keinginan gue, jujur aja ya gitu kan. Gue juga cukup setuju dengan ada salah satu ex-menteri pendidikan kita yang dia bilang bahwa kalian harus berkarir lah dimanapun, jangan langsung pulang ke Indonesia. Gue setuju dengan pemikiran itu sebenarnya kan, bahwa dimaksimalin dulu lah ya. Maksimalin dulu aja. Tapi kan memang perasaan kecintaan kepada negara ini kan abstrak ya. It's about feeling kan. Nggak bisa kita quantify kan berapa nih, 100, 500 gitu kan. Gitu kan. Morgan Housel bab 3 gue inget banget, people change also as the goals gitu kan. Jadi kayak jadi dia people change also as the goals. Also as the goals gitu kan. Itu kalau nggak salah tuh Psychology of Money, Morgan Housel bab 3 tuh gue inget banget kalau nggak salah. Psychology of Money. Ngomongin buku sekali. Gue kan coba meriletkan semuanya. Dikaitkan. Gue inget banget kan kayak dulu pun gue rasa gitu ya, kayak gue berpikir kayak gue masuk ke market investment kayak gue bakal hold 20-30 years sampai anak cucu gue. Tapi ternyata di tahun kelima baru sedikit profit aja, rasanya udah pengen gue jual semua gitu kan. Bunganya. Jadi kayak manusia berubah, berubah gitu kan. Also has the goals. Jadi kayak itu hal yang nggak bisa kita kontrol tuh, bagaimana membuat orang yang berkarya di luar tetap cinta kepada negaranya, terikat mereka pendidikan kan. Mungkin negara mempertimbangkan itu, tapi gue sendiri personally, if you ask me, gue yang demikian. Cuma ya saat ini di pikiran gue adalah
Gue rasa gue rank survive bisa dimanapun. Maksud gue adalah mau itu di Indonesia, lu bisa di mana? Mau ya, dimanapun. I think I prove lah with my essay depan interviewer itu bahwa even sebelum negara itu memberikan gue uang, gue rasa gue juga berkontribusi. I mean like, gue suka spread the knowledge, gue suka helping people, kita sharing itu encouraging people itu kan gue suka sekali gitu loh dengan hal seperti itu lah gitu kan. That's why kalau gue sih again ya balik go back to the rule, LPDP bilang boleh 2 tahun maksimal. Kalau yang masalah tadi yang masih benar-benar paling radikal itu yang boleh selamanya itu kan sebenarnya yang ngomong masih dari Kemendikti ya, gue lupa segala macam. Padahal kan LPDP under Kemenku, jadi kalian gak usah takut guys gitu kan. Beda fungsi ya, beda fungsi. Dan itu mungkin belum dipatok juga masih nextnya kan. Betul, masih nextnya lagi. Tapi sementara saat ini masih berlaku adalah ya tetap maksimal 2 tahun. Itu pun 2 tahun adalah within 3 months after graduation, kita harus kasih offer letter kita dari Aussie. Atau dari negara yang kamu tuju gitu. Iya. Kalau nggak ada, you should go back to Indonesia gitu kan. Berkarirlah di sini. Seperti itu. Jadi begitulah. Agree. Karena gue personally agree bahwa kayak kita tuh dibiayain negara. Betul. Kita kan harus bisa kasih sesuatu kan. Buat negara yang biayain kita. Betul. Terus kalau lu kayak pulang nggak balik-balik aja, terus lu pulang ke sana-sana terus, maksudnya in no specific period of time lu nggak balik lagi. Berarti kan ibaratnya kayak lu buang-buang duit negara untuk lu spending ke negara orang lain malah. Betul. Begitu kan? Buat apa gitu buat kan? Apa, devisa gitu. Dia dong berarti kan. Iya. Enak banget gitu kan. Nggak tahu ngumpulin pajak susah. Kan kita semua kan contribute gitu kan. Gitu. Iya. Dan tentunya pasti lu diharapkan buat ya lu balik lagi, do something for your country. Itu gue agree. Tinggal gimana lu memaksimalkan yang udah lu pelajari. Iya nggak sih sebenarnya kayak gitu kan. Makanya the hardest questions ini bukan bocoran tips trik interview LPDP. 101 tips trik LPDP guys. Sekarang lagi. Tapi kan sekarang itu kan yang salah satu senjata mautnya adalah kayak ditanya oleh interviewer kayak kontribusi itu kan bisa dilakukan di mana saja. Apa pendapat kamu kalau kontribusi kamu bisa lakukan juga di luar negeri? Should you go back to Indonesia? Wah, itu kan benar-benar menguji diri kita pribadi kan. Itu benar-benar harus genuine untuk ngobrolnya. Dan gue rasa saat itu gue menjawab dengan hal yang sama ya. Jadi thanks to the interviewer, menghargai pendapatku. Tapi maksud gue adalah kayak bahkan Prof. Yularso, Direktur LPDP. Direktur LPDP. Pas semua orang pasti tahu beliau lah. Apalagi laki TB. Apalagi laki TB. Kampus nih, sorry. Iya, aman. Gak musuhan kok kita gitu kan. Beliau pun bilang bahwa kalaupun kalian self interest ya, benar-benar egois gitu kan, hanya untuk pakai uang. Ya sebenarnya sih nggak sekasar ini ngomongnya sih. Gue lebih aja sih. Tapi kontennya sama ya. Kalaupun kalian memang hanya ingin benar-benar self interest saja, benar-benar kayak ingin bisa ke luar negeri pakai uang negara, kemudian balik ke negara segala macam, lalu kalian hanya ingin jadi kaya doing entrepreneurship, that's totally okay for us, ya kan? That's totally okay for us. You pay tax, right? Awas kalian nggak bayar pajak, maksudnya pajak your organization or company ya, gitu kan? Nggak apa-apa, ya udah bagus jadi kaya gitu kan? Tapi lu bayar pajak gitu kan? Lu bayar pajak kan? Itu adalah the last contribution yang the least of contribution yang lu bisa kasih buat negara. Lu bayar pajak gitu. Bayar pajak gitu kan? Ya lu makin kaya duitnya makin banyak kan yang harus bayarin kan? Iya dong. Government entrepreneur relationship itu kan bahkan love hate relationship kan? Iya kan love hate sambil they need each other actually gitu kan. Tapi kan ya udah lah ya. Tapi maksud gue adalah itu pun pasti dimaklumi gitu loh. Dimaklumi. Gue nggak tahu sih, tapi apa dia pun dimaklumi gitu. Nggak apa-apa, penting kalian balik contribute gitu kan. Sesedikit mungkin gitu kan. Apa sih namanya? Tidak harus yang bentuknya kalian jadi apa segala macam gitu kan. Nggak usah terlalu megah-megah. Jadi bikin apa, bangun apa. Nggak usah lah gitu segala macam. Jadi yang penting doable. Yang penting global gitu kan, dan juga benar-benar kontribut di Indonesia gitu kan. Itu sih yang apa sih namanya diharapkan. Kalaupun ada margin of error ya, kita belajar statistik semuanya pasti ada 3-4% orang-orang yang nggak mungkin perfect juga kan. Nggak perfect juga, orang-orang pergi tidak kembali ke Indonesia. At least bahkan kata beliau adalah setidaknya bukan salah kami sebagai pemberi uang. Itu bukan setidaknya sistemnya tidak salah. Kami sudah menciptakan sistem yang benar-benar sangat accountable gitu kan. Sangat-sangat benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau ada orang-orang seperti itu ya sudah memang dirinya. Ya sudah, tidak bisa kita benci, tidak bisa kita apakan gitu kan. Balik ke individunya masing-masing. Ini gimana nyikapinnya kan sebenarnya. Gitu sih. Iya, dan menurut gue itu masuk, dan gue setuju banget sih sama pernyataan tersebut ya, karena baik lagi sistem itu kan kita buat sebaik mungkin. Betul. Namun ujung-ujungnya kan how and who uses the system. Betul. Gitu how kan? and who, Iya, dan ujung-ujungnya kayak mereka juga yang nanti harus
bertanggung jawab kan. Betul. Ya hopefully ya we all get back, terus kita contribute lah. Pasti dong. Pasti. Iya. Iya. Dan tentunya itu beda-beda. Nah, terus kalau kita ngomongin tadi dari sisi Aussie, lu udah banyak belajar di sana dan lu pengen balik ke Indo lagi nih berarti ini. Ya, lebih tepat kalau gue pribadi gue ingin memaksimalkan ya. Kalau bisa 2 tahun gue bekerja di sana, gue bekerja dulu. Coba dulu. Oh, oke. Saat gue harus kembali ke Indonesia ya sudah. Iya, lu akan balik lagi. Balik ke Indonesia gitu kan. Iya. Apa namanya? Syukur-syukur yang statement dari Diki itu bisa diiyakan oleh Kemenko lalu gue bisa berkarir dimanapun gitu kan. Karena gue juga ingin kan develop myself supaya mungkin mau nyoba lu ya. Iya gitu kan, challenge myself more and more gitu kan. Siapa tahu anytime country need me, just call me. Atau mungkin bisa juga gitu, lu ternyata berkarir di luar, nih Haikal berkarir di luar, posisi lu bagus karena lu you're a hard working Asian, karir path cepet, terus tiba-tiba nanti anak teman-teman lu siapa? Pak Haikal, ini anak gua mau coba kerja di Australia, boleh dibantu nggak? Bisa gitu kan. Lumayan dapat internship di Aussie. Lumayan gitu kan. Ke Indonesia benar-benar belajar. Dia pun kerja di sana, kasih uang balik ke negara dalam bentuk audit UIDR. Dia bisa aja. Bentuknya beragam sebenarnya. Beragam ya. Gini, siapa yang tahu Prof. Stella Christie? 2 tahun belakangan? Nggak ada yang tahu. Sampai beliau ke highlight sebagai. Tiba-tiba beliau ke highlight. Iya. Itu kan hasil, itu sebenarnya kan menurut gue itu ultimate investment in human capital begitu bentuknya. Beliau Harvard dong? Beliau Harvard ya, dan become profesor di Tsinghua University gitu. I see. Siapa yang tahu gitu kan? Jadi kayak, maksud gue, ya begitulah benar-benar kan. Apa sih, berkarir terus segala macam. Anytime nation, country needs them, ya just call. We will go back. Gitu, we will contribute. Tapi, gue ada satu insight lucu juga. Apa tuh? Kalau bisa gue share. Di sana kan gue bertemu beberapa orang juga teman-teman Indonesian ya yang bahkan S1-nya itu sudah dari sana gitu loh. S1-nya di Aussie? Di Aussie. Bahkan mereka self funding gitu. Mereka self funding study, bukan dari scholarship. Tentu tidak semua anak-anak PDIP juga khususnya itu tidak kembali ke Indonesia ya. Sebagian besar pasti balik lah. Sebagian besar mereka berjanji, mereka sudah tahu juga. Mereka udah tahu dan mereka kan sudah dipantau gitu kan. Nah, gue coba compare. Kayak karena gue punya beberapa teman juga yang ada kecenderungan awardis LPDP ya untuk yang kayak nggak mau balik segala macam. Nah, menurut gue itu karena alasan-alasan pecundang aja sebenarnya itu. Mereka malas aja sebenarnya gitu kan. Egois aja, self-centris aja. Dan gue harus afirmasi secara deskriptif itu ada, gitu kan. Normatively ya itu nggak boleh dong. Tapi deskriptif itu ada, mau gimana? Nah, lalu gue compare. Mereka sudah dibiayai, mereka tidak ingin kembali. Tidak ingin berkontribusi, ya kan. Benar-benar self-interest aja, benar-benar self-centric aja. Meanwhile, gue mau tahu pandangan gimana anak-anak yang self-funding. I ask them, what do you know? Beberapa temen gue yang self-funding ya, mungkin sampelnya cuma 3-5 orang. Tapi kan yang gue rasa itu cukup banyak ya. Self-funding? Self-funding ya. Kalau orang self-fundingnya banyak, orang Indonesia banyak yang beli luar negeri udah masing-masing dong. Ngapain lagi gitu kan. And then? Gue sedikit benar-benar respect ya jawaban mereka itu. Karena mereka bilang, seperti yang gue bilang, gue pengen banget sih kontribusi ke ke nation, ke Indonesia gitu kan. Kapanpun gue pengen negara butuh, gue pasti mau sih segala macam. Dan itu datang dari self funding. Padahal kan kalau mereka mau service, dan gue challenge mereka. Kenapa lu nggak kerja aja, karir aja di sana gitu ya? Dan segala macam ini. Kenapa lu masih punya hati yang genuine, tulus, pure hati? Pengen balik Indo lagi mikirnya gitu kan. Disitulah gue pikir bahwa kalau memang dari awalnya itu sudah, tentu mereka dari kalangan yang sudah sejahtera ya. Kan? Sudah sejahtera, kemudian mereka belajar langsung di negara barat gitu kan. Itulah aktualisasi diri mereka. Mereka tetap sadar kulitnya siapa gitu kan. Dan mereka pengen contribute. Dan gue rasa negara-negara maju itu pun itu mengajarkan untuk semua students from any countries ya untuk kalian harus develop gitu kan negara kalian segala macam, sehingga mereka tuh tanpa dipaksa dan tanpa diminta punya keinginan untuk kontribusi. Dari hati. Iya. Emang mereka pengen jangan cuma gua doang lah yang maju. Iya. Teman-teman gua yang maju, negara gua bisa lebih bagus, kenapa enggak? Gua tinggal ngomong dari mana? Indonesia. Oh, orang tahu. Sekarang kalau lu jalan-jalan yang agak jauh dikit, say USA gitu. Iya. Where you from? Indonesia. In what? Gitu kan. Tapi kalau lu ngomongin Bali mungkin tahu. Bali dia tahu gitu. Oh, Bali. Oh, ngomongin Indonesia. Oh, Indonesia nggak tahu gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau ternyata
orang-orang yang bisa maju. Berarti kan mau nggak mau pasti country-nya maju juga. Jadi lebih terkenal sebenarnya. Begitu sebenarnya berarti. Impian mereka malah kayak gitu. Bener gitu. Mereka juga pengen. Meskipun kita bisa kritis sih kayak pasti ada keinginan di belakang sana kan untuk mengatur developing countries, tapi kayak udah kan. It's their choice lah. Ya, kita nggak bisa ini lah. Cara maju kan. Timnya juga. Tapi oke lah. Setidaknya begitu sih. Oke. Nah terus mungkin lu udah banyak cerita macam-macam ya dari sisi studi, career plan, Aussie kayak gimana dan lain-lain. Mungkin for my one last question, gue mau coba tanya-tanya ke Ekal nih. Kayak menurut lu nih, rasanya kan pasti nggak mudah juga. Sampai akhirnya lu tuh bisa ke Aussie sekarang, lu studi, lu berkarir segala macam, harapannya segala macam. Menurut lu itu lu tuh bisa sendiri atau lu sebenarnya tuh butuh seorang rekan sih untuk buat lu bisa benar-benar sampai ada di posisi lu sekarang gitu. Oke. Langsung gue jawab, ini contoh kecil tapi praktikal ya. Gue itu kan orang yang termasuk bisa dibilang itu lokus internal gue nih, kalau bahasa di psikologi itu self esteem gue tuh, lokus internal gue tuh kuat kan. Gue tidak butuh afirmasi eksternal untuk nge-push diri gue. Jadi lo nggak butuh afirmasi eksternal, berarti kayak kamu bagus gitu, nggak usah bagus, ayo Kal supaya ini begini. Gue tuh nggak butuh. Gue nggak butuh orang-orang segala macam untuk gue rasa gue bisa maju. Gue tahu gue harus maju untuk alasan diri gue sendiri. Jadi gue benar-benar gue rasa itu kekuatan gue di situ. Sehingga Hekal yang datang dari kampung ini, kampung di Jakarta. Kamu di Jakarta. Semua kalian dari sana, gue rasa wah, kehidupan gue sudah pahit gitu kan, segala macam. Berat kehidupan saya. Berkutat dengan macet. Especially struggle ya. Karena kan uniknya gini, kayak gue tuh waktu itu gue di pondok gitu kan. Tentu kan gue lack of information ya untuk gimana masuk PTN kan. Gue rasa alhamdulillah gue bisa masuk UI pun gue tuh anomali di angkatan gue, karena pasti dari boarding school itu kebanyakan kita ke Middle East kan. Keren tau. Gitu lu dari boarding school, dari pondok, PTN masuk UI. Like it's no other bro. Nggak ada. Angkatan gue tuh ya dibayang SMA gue, angkatan tahu how much? 800 orang. 800 orang. Ya karena kan kita di boarding school banyak banget ya. Banyak ya rombongan. Ya masuk UI cuma 2 orang. Gitu kan. Nah, tapi ya gue harus afirmasi juga saat itu, one of our friends, again, this is because ini adalah teman-teman kita ya guys. Kita, lu kenal orang-orangnya. Iya, kebetulan kita kan, itu si Gaza. Mas itu Gaza Arifin. Gaza. Iya. Udah kali itu gini aja, lu beli buku IPS itu gitu kan, yang SKS sistem kubut semalam gitu kan. Terus lu latihan soal, udah lu belajar itu aja. Begitu. Dan gue masuk UI, dan gue masuk SIMAK. Saat itu orang-orang SIMAK susah anjir. Nah, kan SIMAK susah, bro. Gue mau cobain susah itu. Gitu. Orang-orang tuh respect gue. Ya meskipun gue cuma FIB ya gitu kan. Gue bukan yang keren-keren amat gitu kan. Tapi maksud gue kan, ini gue bisa masuk SIMAK Kal. Kok bisa segala macam gini-gini kan. Gue pikir, ya gue tinggal belajar aja, kenapa susah gitu kan. Nah, karena memang kan SIMAK susah itu katanya gitu kan. Saat itu gue jadi, mungkin gue karena gue dengar kata orang-orang, gue langsung kayak, oh berarti gue tuh capable sebenarnya ya. Nah, jadi rasanya tuh buat gue itu bukan us against the world, tapi I against the world gitu. I against the world. Gue rasa gue sendiri, gue bisa ngelakuin apapun itu, gue bisa lah ya, bukan ya. Gitu lah gitu kan. Gue dipanggil ke PBB sekarang itu, gue ngomong depan mereka, depan UN. Gue rasa gue bisa lah gitu kan. Tinggal bawa ide-idenya. Gue bikin PPT yang cakep. Kayak PPT tanpa pemikiran ya. Dari zaman Sokratik sampai kontemporer sekarang tuh semua. Gue nyiapin semua itu dah. Bisa itu, wah gue bisa nonton zigzag segala macam. Kalau ada Rocky Gerung gue lebih coba. Udah bawa bola gitu sama bapak. Mari, ya terima kasih bapak. Udah ngajarin kan bagus kan. Jadi kayak sekarang gitu. Artinya gue tuh pede banget gitu. Jadi kayak gue rasa gue bisa lah dapetin apapun yang gue mau gitu kan. Asal gue fokus dan gue konsisten dan persisten, itu gue banget Krisna. Nah saat itu termasuk gue di ketika gue mau daftar, gue tuh jadi ya mungkin ada sedikit kesombongan dan arogan ya. Artinya kayak gue nggak, contoh tadi gue prepare 2019 ya. Gue resign 2023, itu preparation gue itu banyak, karena hampir 4 tahun gue nggak belajar bahasa Inggris IELTS lagi. Gue hanya butuh waktu sebulan dan gue belajar IELTS. Ya, alhamdulillah begitu nilainya pas-pasan sehingga tinggi-tinggi amat ya gitu. Iya, cuma oke lah buat tembus kan. Oke lah, tembus juga kan. Tapi gue bisa gitu kan. Lalu gue tahu memang perjalanan itu sulit gitu kan. Nah kemudian masalah mencari universitas, gue bener-bener datengin.
gue datang kan setiap education fair satu segala macam, gue cari informasinya. Yang kalau lu datang penuh sama orang-orang semua nyari kampus gitu. Kampus gitu kan, mereka push, gue atur strategi sendiri segala macam. Kemudian juga kalau ada seminar dari PDP, gue datangin, gue cocokkan gimana strategi antara satu dengan yang lain. Dan dia kan gini, pursuing scholarship itu kan intinya dua, should consider. Satu adalah about the university itself, yang kedua adalah masalah dari fundingnya. Itu yang masih cocokin kan. Nah, gue bener-bener cocokin semuanya dan gue rasa gue bisa gitu kan, dapat segala macam. Nah, sampai ketika daftar kampus. Nah, daftar kampus ini gue rasa juga orang-orang pada pakai edu agent, right? Like mention IGP, Sun Edu, gitu. Banyak lah di Indo juga ya kan. Gue nggak mau, Chris. Oh, lo apply sendiri? Gue nggak mau, gue apply sendiri. Gue rasa gue nggak butuh mereka. Dapat sih, tapi di tengah jalan, gue ada sesuatu yang bikin gue kayak, kalau gue tahu, gue mendingan pakai agent. Oh gitu? Gitu. Nah, ribet berarti ke tengah jalan. Iya betul, maksud gue kayak apa ya? Gini, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Go together. Mantap. Nah, itu di situ jadi gue bilang kayak gitu tuh. Gue nggak. Kenapa gue harus sendiri terus ya? Kalau lu jangan egois. Ya mungkin lu begini, tapi kayak tadi gue bilang go fast, go alone, go far, go together. Yang kedua, doing the entrepreneurship things. Waktu gue jualan laptop, itu gue sendiri. Lu bangun apa platformnya, website apa gitu? Bener-bener, gue tuh cuma jualan Chris modal line doang saat itu. Line yang buat chat itu? Line chat dong ya. Sama paling waktu itu zaman masih kayak toko bagus dan OLX ya. Saat itu gue pikir kayak mahasiswa itu 33.000. Masa gue nggak bisa dapat marketnya 1-2% aja udah lumayan nih gue bisa jual. Yang saat itu gue suka banget tuh kayak gue student tapi waktu itu income gue monthly sudah 3 kali UMR Jakarta. Gue nggak banget itu kan kayak nggak sebenarnya gue udah gampang nih kayak gini kan ya. Tapi stuck kan. Tapi itu kan tidak sustain kan. Akhirnya ya berjalannya setahun bisnis gue. Tapi dari situ gue berpikir kayak, abis itu gue naik yang bisnis gue kedua tuh yang ketika gue di salah satu e-commerce enabler dan gue apply the knowledge, gue dengan tim. Di situ gue belajar bahwa, gue mungkin dengan kemampuan gue bisa achieve revenue sekian. Mentok gitu loh, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Because I'm alone, gitu kan. Ketika gue dengan tim, segala macam ketika tadi kan kayak actually ketika my second bisnis adalah teman gue tuh propose because dia waktu itu anak salah satu terus tiba-tiba langsung masuk MM di UI juga kan. Habis itu dia pitching ke kita ya kan, kita kayak I've got the idea, terus presenting to me, habis itu jelasin segala macam, revenue streamnya jelas, bisnis model kanvas segala macam gitu-gitu aman. Gue bilang execute gitu kan, execute. Mungkin revenue tidak sebesar itu banget, tapi at least gue benar rasa gue berkembang naik. Sehingga ada satu sisi, kalau gue mau jadi kayak Elon Musk, gue salah sebut nggak dia tentang Elon Musk, tapi kayak kalau gue ingin buat sesuatu yang lebih besar lagi, buat sesuatu yang lebih impactful lagi, buat solve the world gitu ya, impactful to the world, to the society, to the world, gue rasa I need people. You need people. It's quite tough ya kalau lu sendirian gitu ya. You can fight alone actually, tapi kayak at certain point ya sudah stuck di situ aja gitu. Gitu kan. Ibarat kayak roket meluncur belum nyampe 150 nyangkut. Nggak bisa go up lagi gitu ya. Bisa gitu kan. Jadi maksud gue adalah kayak siapapun dia gitu kan, maksudnya mention lah semua CEO those big companies in US lah. Itu mereka selfish, mereka alone gitu, mereka sendiri, tapi mereka tetap punya tim. Gitu kan, seperti Buffett punya Munger gitu kan. Jadi kayak ada partnernya lah, ada partnernya lah. Sini ada partner lah. Ada partner lah gitu kan. Jadi gua rasa itu important ya. Important bro. Jadi kayak whatever you wanna do, whatever you wanna be, ya lu butuh partner juga nih, butuh rekan juga nih kalau mau cepat ya. Oke deh kalau gitu. Berarti mungkin siapa tahu nih kalau teman-teman yang lain udah dapat banyak insight lah, tadi ngobrol-ngobrol sama Haikal nih gitu. Lu ada mungkin 1-2 hal yang mau share ke teman-teman biar dapat insight-insight apalagi dari Haikal? Oke, ya tentu ya guys, kalau misalkan kalian butuh masukan, insight segala macam, sebagai rekan dari Jet Rekan ini kita bisa link ya bareng-bareng gitu kan, apa yang bisa gue share segala macam. Mungkin ya gue pun juga belum sekeren itu, belum sebesar itu juga gitu kan, gue masih di tahapan development segala macam. Kita bisa connect, kita bisa sharing anything lah about
akademik, buat knowledge, buat bisnis segala macam ya kan. Gue pun dan Krisna juga banyak sharing tentang bisnis. Boleh. Gitu segala macam. Mungkin nanti kita izin tempel LinkedIn atau Instagramnya Haikal buat reach out gitu lah ya. Siap, mungkin jangan WhatsApp number sekali ya. Iya, jangan hubungin ya malam-malam. Halo Pak Haikal, tanya gimana ya. Mungkin gitu dulu kali ya. Iya, gitu aja sih. Siap. Oke deh, mantap. Once again, thank you banget bro. Sama-sama brother. Udah join di podcastnya. Hopefully next kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya. Tentu. Banyak yang lain lagi. Siap. Thank you man. Terima kasih. Thank you.